Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, berbahagia, dan tentunya jauh dari berbagai problem, baik itu internal maupun eksternal, di dalam rumah tangga atau di tempat kerja, dan tentunya rezeki lancar, sehat, dan berbahagia. Pada video ini atau konten kali ini sedikit berbeda ya dari konten-konten sebelumnya, yang mana biasanya teman-teman lihat saya itu unboxing, review batu, atau juga menggosok batu, memotong batu, dan sebagainya, yang seputaran semua tentang batu cincin. Tapi pada kesempatan ini sedikit berbeda dari biasanya, yang mana saya ingin sedikit bercerita tentang masalah dan batu ya, masih di circle-nya perbatuan atau dalam lingkup yang masih sama dengan video-video sebelumnya. Akan tetapi suguhan yang saya berikan pada kesempatan ini sedikit berbeda daripada yang sebelumnya. Pada video sebelumnya, video opening tadi, teman-teman melihat saya memvideokan dua buah batu tepak jalak, yang mana batu itu sudah juga saya pernah review ataupun tidak saya buat short video di konten saya sebelumnya. Selama ini saya belum pernah mereview batu yang sudah di tangan orang lain, atau saya mereview atau saya bercerita pengalaman orang lain akan batu yang saya jual kepada mereka gitu. Sekitar sebulan yang lalu saya menerima retur. Jadi barang saya diretur oleh seorang buyer dari daerah lain ya, dari kabupaten yang berbeda tapi masih di lingkup Sumatera Barat ini. Dia bilang, "Om, batunya nggak cocok dengan diri saya." Saya bilang, "Oh, Om, kenapa nggak cocok? Apa batunya crack, Om? Atau batunya rusak, sompel, dan sebagainya?" "Oh, tidak. Batu tidak ada masalah, Om. Akan tetapi jiwa saya atau diri saya menolak atas kehadiran batu itu." Gitu. Jadi ketika dia pakai, dia merasa panas, kemudian dia merasa tidak nyaman. Yang kedua, jadi 2 hari yang lalu, bukan ya, 2 hari atau ya 1 atau 2 hari yang lalu, ada seorang buyer saya, masih pemuda, masih seorang mahasiswa, sudah sarjana, baru sarjana, baru selesai sidang akhir gitu, jadi sudah berhak menyandang gelar. Dia bilang, dia bawa batu di jari tengahnya, batu tepak jalak juga. Saya bilang, "Oh, ini batu tepak jalak yang dulu kan?" Bilangnya, karena dia beli dengan saya kan. "Iya bang, ini batu tepak jalak yang saya beli dengan abang dulu. Akan tetapi batu ini bang," katanya kan, "bawaan saya itu emosi aja, atau minimal saya itu bersemangat, bermental bang. Kalau saya pakai barang ini, saya rasa atau perasaan itu nggak ada takut-takutnya dengan siapapun." Nah gitu. "Oh iya," saya bilang, "apa benar?" "Iya bang." Nah, jadi yang makai ini seorang mahasiswa atau seorang pemuda yang pekerjaan lainnya atau pekerjaan sampingnya itu punya rumah herbal atau rumah sehat, jadi dia bisa membekam atau hijamah. Dari 2 pengalaman buyer saya ini, jadi saya ingin berbagi cerita bahwa kepada para gems lover, para pecinta batu akik atau permata dimanapun, sesungguhnya memakai cincin itu ternyata bukan hanya sebuah aksesoris belaka, tetapi ada reaksi positif negatif atau tarik atau tolak dari diri si pemakai dengan benda yang dia pakai. Kita mengetahui bahwa dalam hal ilmu biologi ada namanya benda abiotik atau biotik, atau makhluk biotik dan makhluk abiotik. Adanya makhluk hidup dan makhluk mati, atau makhluk tidak hidup gitu ya. Akan tetapi ternyata dalam perkembangan dewasa ini, saya menyimpulkan bahwa seluruh yang dialami, yang berada di lingkup alam ini, tentu mengalami perubahan, memiliki energi-energi tertentu yang tidak perlu menggunakan ilmu metafisika atau ilmu-ilmu mistik untuk menjelaskan itu. Akan tetapi hal itu semua bisa dirasakan, bisa dinikmati, bisa dibuktikan secara sederhana dan lebih spesifik lagi antara cincin dan pemakai. Jadi teman-teman yang memakai cincin, yang memiliki batu cincin apapun jenisnya,
minimal mengetahui beberapa mitos atau beberapa pengalaman orang terdahulu akan batu-batu yang teman-teman pakai. Ya, salah satunya tapak jalak. Di dalam perkembangan waktu yang begitu panjang, tapak jalak ini dulu ya saya mendapat cerita doang. Jadi tapak jalak ini kalau orang Minang, ini spesial ke orang Minang, pengetahuan saya karena saya orang Minang, tapak jalak itu batu yang memiliki energi. Sebagian ada yang mengisi atau sebagian tidak, tapi memiliki energi yang mana orang bilang tapak jalak ini batu anti takut, atau batu yang bisa meningkatkan mental atau menghilangkan rasa cemas, rasa takut ketika dipakai. Benar atau tidak hal demikian? Ternyata salah satunya dibuktikan oleh buyer saya gitu. Jadi tapak jalak yang saya miliki ini tapak jalak ini adalah materialnya itu badar yang mengandung logam, artinya badar besi ya, mengandung logam minimal ini bereaksi. Kalau tidak menempel dia bereaksi dengan magnet, ada reaksi. Bisa jadi barang ini memiliki energi tertentu yang membuat ada chemistry antara batu dengan pemakai, atau antara batu ini dengan tubuh kita, sehingga ada energi yang disalurkan dan itu mempengaruhi ke jiwa seseorang. Itu contoh yang saya sebutkan sebelumnya. Atau batu ini tidak sesuai dengan diri seseorang, akhirnya diri orang tersebut menolak kehadirannya, nggak usah ini dipakai, artinya mungkin barang lain ini nggak cocok dengan saya. Itu contoh. Jadi jangan teman-teman yang pakai batu akik, batu cincin tuh sekedar pakai, ditanya ini batu apa, entahlah, nggak tahu saya dikasih orang. Itu statement yang jangan sampai dilontarkan oleh pemakai batu-batu akik atau batu permata. Mungkin teman-teman semua punya pengalaman-pengalaman yang berbeda dari batu-batu yang dimiliki, atau hal-hal yang berbeda, atau cerita yang berbeda atau sama dengan yang saya ceritakan. Bahwa sesungguhnya di dalam dunia games lover atau di dunia perbatuan cincin, ada memang batu yang memiliki aura negatif dan positif. Itu tidak menggunakan ilmu-ilmu tertentu ya. Kita tidak sedang bicara dukun, tidak bicara jin, tidak bicara metafisik, tapi bicara energi dan pengalaman orang yang mengalami. Nah, sehingga dari tujuan ini, setiap yang memakai cincin minimal mengetahui batu apa yang dia miliki. Oh, dia memiliki batu lumut suliki. Gunanya apa? Gitu kan. Oh, ternyata sejak dia memakai lumut suliki ini ada energi positif yang diberikan sehingga dia merasa tenang, atau dia merasa nyaman aja dipakai. Atau dia memakai lumut sungai dareh, bacan, atau batu cimpago, atau batu anggur, atau batu-batu yang lain. Akan tetapi ketika Anda teman-teman semua memakai batu walau cuma satu biji, diharapkan teman-teman mengetahui apa yang teman-teman pakai. Jangan sampai teman-teman punya batu tapi nggak tahu batu apa ini, nggak tahu saya, dikasih orang, sehingga tidak ada pengetahuan, atau tidak juga mengupgrade pengetahuan yang dimiliki. Mungkin demikian saja obrolan saya, celoteh-celoteh saya pada kesempatan ini dalam ruang lingkup perbatuan, atau dari pengalaman empirisme yang saya temukan dan saya jadikan sebuah konten agar para pencinta batu itu memiliki pengetahuan minimal dengan batu yang dia pakai, sehingga bisa juga mengedukasi, atau ini batunya nggak bagus ini untuk anak muda, kalau anak masih muda nggak usah pakai ini aja, atau kan itu bisa juga. Atau juga batu berwarna merah, ada juga dulu saya punya lumut suliki merah dimiliki atau dibeli oleh seorang wartawan. Dia bilang batu merah ini sedikit meningkatkan darah katanya. Saya merasa lebih sering marah atau lebih cepat emosi ketika pakai. Bisa jadi juga nggak sinkron dengan orang yang pemakai, bisa jadi seperti itu kan. Sehingga katanya batu merah ini bisa meningkatkan emosi, atau ketika dia bisa mengendalikan emosi, bisa juga batu tersebut bisa meningkatkan mental. Nah, ini kita sekali lagi saya bercerita dari pengalaman yang ada,
bukan dalam ranah percaya atau tidak, tetapi dari pengalaman orang yang mengalami itu sendiri. Mungkin teman-teman memiliki cerita-cerita yang berbeda, silakan mungkin berkomentar ya di kolom komentar saya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share, serta juga silakan di share. Semoga teman-teman yang memakai batu atau minimal belum punya cincin sudah punya ilmu. Jadi enak kalau kita sudah punya ilmu, kita memiliki sebuah benda, barang, kita bisa mendeskripsikan benda tersebut ke orang lain dengan baik, dan kita mengetahui manfaat, kegunaan, dan tujuan dari memakai benda tersebut. Yang terpenting jangan mensyirikan sesuatu. Oh, batu ini sejak saya pakai ini sudah begini-begini. Nah, itu saya nggak setuju itu. Saya bagian orang yang tidak setuju menuah-nuahkan barang. Tapi kalau dia memiliki energi, mungkin saya bagian yang setuju ya, karena apapun yang ada di alam ini berubah, tidak terkecuali batu. Batu pun bisa berubah dari yang warnanya putih bisa berubah biru, salah satu cempaka biru. Dari yang tidak berlumut jadi banyak lumutnya, seperti lumut suliki. Ada yang dulu waktu saya kuliah, junior saya punya lumut suliki, katanya dulu awal dia dapat hanya beberapa lembar saja lumutnya. Ketika udah lama bertahun-tahun penuh lumutnya. Apa? Ada perubahan. Salah satu bentuknya pertumbuhan lumut dalam batu. Demikian teman-teman obrolan saya pada konten kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi informasi terbaru juga bagi teman-teman. Kalau sudah lama memakai batu, tentu ilmunya sudah banyak ini. Sudah tahu kenapa saya batu ini saya punya, kenapa batu ini saya mau miliki. Tentu ada alasan-alasan yang realistis atau ada alasan-alasan tertentu yang dimiliki oleh si pemakai. Salam Games Lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.